Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatul iman, para jamaah Masjid Al-Mu'min yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di hari Jumat yang pertama bulan Desember, kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang baru, bab yang ke-19 ya. Judul babnya orang yang memulai membuat sunnah yang baik atau buruk. Yang dimaksud dengan judul bab di sini, siapapun di antara kita yang memulai melaksanakan perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, kemudian diikuti oleh generasi yang berikutnya, maka baginya punya pahala atau dosa yang sama. Itu maksudnya. Di sini kata-kata membuat sunnah bukan membuat sunnah yang baru, bukan, tapi model atau percontohan. Karena kalau sunnah tidak ada yang baru, semua pun sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya saja, Pak ya, ada beberapa kegiatan di dalam dilaksanakan oleh umat Islam ketika mereka bertemu atau menyampaikan doa atau kalimat pertemuan yang disebut dengan tahiyah, yaitu kan ada orang yang memberikan percontohan. Kalimat yang pertama yang mereka sampaikan salam atau salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan baru sebetulnya. Sejak tahun 2023 sampai ke belakang tidak ada kata-kata seperti itu, tidak ada. Umat Islam begitu mereka naik mimbar akan berpidato, kalimat yang pertama disampaikan ialah kalimat doa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sekarang ada yang baru, diucapkan salam kebajikan, salam gong siwastu wastu. Nah itu ya, betul kan gong siwastu wastu ya. Nah itu kan merupakan contoh yang baru, Pak. Nah Islam kan punya aturan tersendiri. Apabila memang punya paham itu harus mengucapkan kalimat salam, karena dia bukan akan berkhutbah tapi akan bercakap.
Kalau akan berkhutbah, Nabi memberikan aturan. Tidak pernah Nabi ucapkan kata-kata salam, tidak pernah. Rasul sering kan khutbah nikah, Rasul sering khutbah gerhana, khutbah Idul Fitri, Adha. Nggak ada satupun hadis yang mengatakan ketika Nabi akan berkhutbah dibuka dengan kata-kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai kamuyir, itu kan tidak pernah terjadi. Apa yang Nabi katakan yang pertama kali? Ya tentu Nabi memuji dan menyanjung kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah tentu orang-orang enggan kan melakukan apapun yang Nabi contohkan. Mereka ingin beda, ingin selalu beda. Ya kalau sekarang kan ditambahnya dengan 4 agama yang dimunculkan dalam pembukaan yang tadi, ya. Terakhir kata-kata salam itu, ya. Coba Bapak perhatikan. Misalnya calon gubernur yang di DKI, ya, dia naik mimbar, kan itu ucapannya, dirangkul semua agama. Dan itulah katanya termasuk moderasi beragama. Nah ada kan orang khusus diutus oleh presiden untuk mengatur kerukunan beragama, saha. Nah, tuh kan Gus Miftah itu kan, dia itu utusan presiden KD, Pak. Utusan presiden dalam bidang kerukunan agama gitu kan, rame lah apa-apanya. Di bab 19 ini judul babnya orang yang memulai membuat sunnah yang baik atau yang buruk, ya. Diulangi lagi di sini, sunnah bukan sunnah dalam pengertian apa yang Nabi kerjakan, bukan itu, bukan. Di sini maknanya ialah contoh atau model. Orang yang memulai membuat contoh yang baik atau yang buruk. Siapa orang yang pertama memberikan contoh yang buruk tentang pembunuhan? Qabil, betul kan? Qabil. Nah, maka Nabi memberikan penjelasan. Apabila di muka bumi ini terjadi pembunuhan, maka Qabil kebagian dosanya. Seperti dosa orang yang melakukannya. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang memulai membuat contoh yang buruk. Polisi tembak polisi, Qabil kebagian dosanya. Kebagian jatah tina tambang emas, ya. Itu kebagian dosa tina pembunuhan. Atau seorang remaja membunuh ibu kandungnya dan neneknya, tekagok kan 2 orang dia bunuh. Maka Qabil kebagian dosa pembunuhan yang kedua orang tekagok tadi bunuh nanti. Karena dia adalah orang yang memulai membuat contoh yang buruk itu, ya. Nah, itulah maksud di dalam judul bab di sini. Kita lihat keterangan yang pertama. Quran suratnya surat Al-Furqan ayat 74 yang isinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan doa. Ini doa siapa? Doa Nabi Ibrahim, ya. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, hablana, berikanlah kepada kami, min azwajina, istri-istri. Berarti banyak, bukan satu, ya. Jadi ini kalau Bapak berdoa menggunakan kalimat ini sementara Bapak masih kena satu istri, kurang pas. Kurang pas, Pak, ya. Kurang pas. Kenapa kurang pas? Ya Bapak kan satu istri. Sedangkan di sini min azwajina. Paham nggak, Bu? Ibu halo. Paham ya? Iya, paham. Jadi berilah apa? Kesempatan gitu kan.
agar nyambung antara kondisi suami dengan doa. Itu banyak. Bapak menihesenya tesiun segala macam. Power sudah. Karena sudah bisa seri ke balik ke imam bapak pasea gitu kan. Mau pernah dipasea segala apa ya? Enggak juga, Pak ya, enggak, Pak. Ini boleh kita manfaatkan, ini silakan kita sampaikan kepada Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan keturunan qurrata a'yun yang menjadi cahaya mata, menggembirakan. Itulah mana qurrata a'yun. Kalau istilah kita kan itu keluarga atau keturunan menjadi tiis, celi, heran, Pak Non. Bukan tiis karena bitis, heran karena bincurang. Nah, bukan itu ya. Itu menggambarkan orang yang kurang bahagia. Kalau tiis, bitis, heran, bincurang. Ya. Itu nggak bincurang, Pak. Nah, itu harapun bitis namanya bincurang. Pipireun bincurang namanya bitis. Tiis, bitis nateh Pak ya. Bincurangna kumaha? Heran. Nah, itu menggambarkan orang yang kurang berbahagia dalam kehidupannya. Nah, harusnya tiis ceuli heran Pak Non. Tidak ada banyak kalimat-kalimat yang terdengar banyak menimbulkan pikiran nyeri karena hati. Tidak ada penglihatan-penglihatan yang mantap menyentuh karena kalbu sampai ke sakit. Itu menggambarkan dia tidak tiis ceuli heran Pak Non anu kitu Pak ya. Nah, itulah mana kalimat qurrata a'yun. Ya, diterjemahkan di sini menjadi cahaya mata, menggembirakan hati, bahagia dia punya anak, dia bahagia. Karena tidak sedikit kan orang tua yang beriman dan bertakwa kepada Allah, bapaknya juga orang yang beriman bertakwa, ibunya juga sama, tapi anaknya jauh dari ketakwaan. Banyak kan orang seperti itu, Pak. Juga tidak sedikit orang tuanya, bapaknya termasuk pelaku kemaksiatan, ibunya juga sama, tapi anaknya orang-orang yang soleh dan soleha. Banyak seperti itu. Juga tidak sedikit kedua orang tuanya orang yang beriman dan bertakwa, anaknya juga beriman dan bertakwa. Itulah mana qurrata a'yun. Ada enggak satu keluarga kedua orang tuanya merupakan orang-orang yang tidak hebat, anaknya juga sama orang-orang pelaku kemaksiatan? Banyak, ya. Nah, maka di sini kalimat azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun menunjukkan bahwa dalam satu rumah tangga ayah dan ibu, suami istri mereka termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagaimana anaknya juga sama beriman dan bertakwa. Dan ini merupakan keluarga dambaan buat kita semuanya. Maka disebut keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dicerminkan di dalamnya ada kata-kata azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, kenapa kita mesti berharap banyak seperti ini, Pak? Karena ketika anak kita, cucu kita, mereka termasuk anak-anak atau cucu-cucu orang yang beriman dan bertakwa, mereka rajin ke pengajian, mereka rajin membaca Quran, mereka punya rezeki, mereka berzakat, infak, sedekah. Itu untuk siapa pahalanya? Ya untuk dirinya, tapi ingat, orang tua kebagian pahala yang sama. Karena orang tuanya memberikan contoh yang baik kepada anak dan cucunya. Itu, Pak ya. Kita kan hanya punya usia, ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun tamat riwayat, Pak ya. Nanti yang kita tinggalkan itu, apakah yang dilanjutkan oleh anak-anak kita, kebaikan kita atau keburukan kita? Nah, maka berbahagialah ketika semua kebaikan yang kita laksanakan di masa kita hidup dilanjutkan oleh anak cucu kita. Nah, itu merupakan orang yang memulai membuat contoh yang baik dilaksanakan oleh anak cucu kita. Atau terbalik, kita punya amal baik, kita juga punya amal buruk, tapi keburukan-keburukan kita yang dikenang oleh anak cucu kita.
Si abah ge cenah baheula. Tuh kan, si nin ge cenah baheula sok nyarekan ka si aki, turutannya cenah ku urang ceuk incuna teh. Ceuk incuna si aki ge baheula sok ngabohong ka si nini, ngabohong itu kan melakukan contoh yang buruk seperti itu. Maka dosanya untuk cucu kita yang melaksanakan, tapi ingat kita dapat kebagian jariah dosanya. Nah, itu Pak ya. Jadi kita harus hati-hati ketika berbuat keburukan. Berbuat keburukan hati-hati. Mungkin gitu, iya, kenapa tidak mungkin? Yang disebut manusia tentu tidak akan mungkin lepas dari amalan. Kan dua macam amalan. Yang pertama baik, yang kedua buruk. Sekecil apapun keburukan yang kita kerjakan dan direkam oleh anak cucu kita dan mereka mengamalkan seperti amalan kita, jariah dosa itu namanya. Sementara usia kita telah tamat, tapi catatan buku kita masih terbuka. Jadi tutup usia bukan berarti tutup buku, ya gitu, Pak ya. Nah, maka ini ya diantara doa kita sampaikan kepada Allah agar anak cucu kita, bahkan istri kita pun termasuk qurrata a'yun. Maka tentu modal dasarnya ada diri kita, solehkan diri kita. Ari ka anak incu kudu bager, ari urangna teu bager gitu kan. Kayak bisa jaka sembung gitu. Jaka sembung naik kalapa. Nah, itu penjelasan di Quran surat Al-Furqan 74. Sekarang Al-Anbiya 73. Wa ja'alnahum ummatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk umat manusia dengan perintah kami. Nah, di sini kalimat a'imah, ya, pemimpin-pemimpin itu maksudnya ditujukan kepada para nabi. Karena hanya para nabi lah yang mendapat hidayah secara utuh dari Allah yang Maha Kuasa. Mungkinkah di sini pemimpin yang dapat dari luar para nabi? Ya, bisa terjadi, Pak. Ya. Banyak pemimpin ya, seperti Abu Bakar Siddiq, dia termasuk yahduna bi amrina. Umar bin Khattab juga sama, Utsman juga sama, Ali juga sama. Maka itulah mana di sini waja'alnahum ummatan yahduna bi amrina. Kami menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk umat manusia dengan perintah kami. Sehingga apapun yang disampaikan oleh para nabi tidak ada satupun yang luar dari perintah Allah yang Maha Kuasa. Semua mengacu ke perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan para nabi sudah tidak ada. Khalifah juga tidak ada. Sekarang di negeri ini ya ada Bapak Presiden dan para Perdana Menterinya. Mungkinkah mereka akan menjadi ummatun yahduna bi amrina? Menjadi ummatan yahduna bi amrina? Ya, bisa terjadi, Pak. Selama mereka menaati perintah Allah dan Rasulnya disampaikan kepada kita. Nah, hal itu hanya merupakan harapan dalam diri kita masing-masing. Bahwa kita berharap betul-betul punya pemimpin yang mampu memberikan penerangan kepada kita. Bukan pemimpin yang merepotkan kepada kita. Ya, kita akan repot ketika dipimpin oleh seorang pemimpin yang merepotkan kepada manusia. Memberikan bukan PHP. Apa PHP itu? Nah? Atau ansor. Apa tuh ansor? Angin sorga. Ya. Tampil apa ya? Nanti gaji Bapak dan Ibu bakal naik ya, 6,5%. Kemudian untuk golongan tertentu pun ditambah gaji 2 juta. Bahagia nggak Pak? Bahagia. Uang belum diterima, barang-barang sudah naik. Ya,
can katarima dia, tapi barang itu pernah naik semuanya. Ya, kita berharap ya semoga dengan cara seperti itu memberikan kabar gembira kepada rakyat, kepada masyarakat, mereka mampu meningkatkan kualitas apa? Ya, kualitas ilmu, iman dan takwa kepada Allah yang Maha Kuasa. Yahduna bi amrina, yang memberi petunjuk umat manusia bi amrina dengan perintah kami. Kalau ini misalnya ada di dalam kalangan Nabi Musa bersama kaumnya, ya untuk Nabi Musa bersama orang-orang Yahudi. Kalau kalimat a'immatan di sini ditujukan kepada Nabi Isa, ya untuk Nabi Isa bersama orang-orang Israel. Ditujukan kepada umat Islam, ya untuk Rasul dan kita semuanya. Nah, maka Nabi kan punya pedoman hidup, punya pedoman untuk beribadah, termasuk kepada kita disampaikan, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka orang melaksanakan ibadah kepada Allah buat kita bukan untuk umat Nabi Isa, bukan untuk kaum Nabi Musa, tapi untuk umat Nabi Muhammad. Apa pedoman kita? Kalimat bi amrina di sini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan perintah kami, dengan petunjuk dari kami. Nah, sehingga orang yang melakukan kegiatan ibadah keluar dari Quran dan Sunnah Nabi itu tidak akan diterima oleh Allah. Karena keluar dari jalan yang ditetapkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Ya. Lanjut, sekarang hadisnya. Di dalam bab ini hanya ada 2 surat yang dimunculkan. Yang pertama Al-Furqan 74 dan yang kedua Al-Anbiya ayat 73. Sekarang hadisnya. An Abi Amrin Jarir ibni Abdillah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Amr Jarir bin Abdullah, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, Kuna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tengah siang hari. Sadrun nahar itu maksudnya tengah siang. Sadrun nahar. Sadrun kan dada, apa ya maksud tengah, itu kan tengah hari. Faja'ahu qaumun uratun mustabin nimar au al-ibar. Kemudian datanglah kepada beliau itu suatu kaum yang compang-camping. Yang compang-camping, mengenakan pakaian bulu harimau bergaris-garis lurik-lurik, atau mengenakan baju kurung. Mutaqallidi suyub amatuhum, sambil menyandang pedang. Umumnya mereka itu dari suku Mudhar. Bal quluhum min Mudhar. Pada umumnya mereka itu dari suku Mudhar. Terbayang Pak ya? Satu kelompok mereka memakai baju apa? Compang-camping tapi berbulu harimau yang bergaris-garis lurik-lurik katanya gitu kan. Baik menghunus apa? Pedang. Bagaimana perasaan Bapak ketika di Tagalaga bertemu orang seperti itu? Rewas banyak. Ada orang memakai baju compang-camping tapi kayaknya kain kena bulu harimau yang lurik-lurik sampai menyoret menghunus pedang. Itu kan. Saya yakin akan lari itu semua. Dan ternyata ini kaum yang tadi mereka merupakan bangsa Mudhar. Itu kaum Mudhar merupakan orang-orang yang sadis. Orang-orang yang sangat luar biasa itu kekejaman mereka. Fata'ammaru wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi minal faqah. Maka berubahlah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
karena melihat mereka yang dalam keadaan miskin itu. Pada khola summa kharaja. Kemudian beliau masuk rumahnya, kemudian keluar lagi. Masuk, keluar lagi. Fa'amara bilalan fa'adzana wa qama. Kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk beradzan. Selanjutnya Bilal beradzan dan beriqamah. As-shalat summa khatabah. Lalu salat, kemudian beliau berkhutbah. Salat, kemudian berkhutbah. Ini kan bercerita. Yang menceritakan siapa? Ubay. Bukan Ubay, Pak ya? Abi ya. Abi Amr Jarir bin Abdillah menceritakan bahwa pada suatu itu sadun nahar kan tengah hari, berarti akan masuknya waktu sholat duhur, Pak ya. Duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang sekelompok manusia yang memakai baju compang-camping, kain tina kulit harimau berwarna lurik-lurik gitu kan, sambil nyoren pedang. Mereka ialah kaum muda datang kepada Nabi. Ya, para sahabat begitu melihat wajah Nabi, ya mereka juga terkejut karena Nabi beda tubuh mukanya. Seakan-akan Nabi tidak senang melihat kondisi seperti itu. Lalu Nabi masuk rumah, kemudian keluar, nyuruh kepada Bilal, sok adan, masuk waktu duhur itu ya. Kemudian adan, setelah beres salat sunat, qomat dan salat serta berkhutbah. Apa Nabi sampaikan kepada mereka? Faqala, beliau bersabda, ya ayuhannas, wahai manusia, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Bertakwalah engkau semua kepada Allah, pada Tuhanmu, yang menjadikan kau semua dari satu diri, yaitu dari Adam. Ila akhir ayat, sampai ayat yang terakhir. Ini Nabi kan menggunakan kata-kata, bukan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tapi apa kalimatnya umum, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Yang disuruh seluruh manusia muncul kata-kata ittaqu rabbakum, bertakwalah pada Tuhan kalian. Tentu di sini kalimat takwa menggambarkan bahwa ada sifat-sifat tersendiri. Tidak mungkin orang yang bertakwa berpenampilan seperti itu, memakai baju yang compang-camping, bahkan menggunakan kain yang terbuat dari kulit harimau gitu kan, sambil itu mereka menghunus pedang. Itu kan tidak termasuk mencerminkan orang yang bertakwa seperti itu. Walaupun suku kita termasuk bangsa Quraisy, kalian merupakan suku Mudhar, tapi tetap alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kita diciptakan di satu jiwa yang sama, siapa? Nabi Adam alaihissalam. Bedanya tentang suku dan tentang kondisi, tetap kita merupakan satu ayah yang sama. Lalu yang terakhir Nabi mengatakan kalimat innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah Maha penjaga bagimu semua. Innallaha, sesungguhnya Allah, karena keadaannya alaikum raqiba, mengawasi kepada kalian semua. Apapun yang kalian amalkan, kebaikan dan keburukan, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Nabi menyampaikan khutbahnya khusus kepada kaum Mudhar yang datang kepada Nabi di saat pas di waktu tibanya sholat duhur. Dan yang berikutnya Nabi mengutip lagi Quran surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Nah, kalau ini kan ya ayyuhannas, Pak ya. Ini menggunakan kalimat secara umum. Wahai semua manusia. Ini dikhususkan di sini, dikhususkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perintahnya sama, Pak.
Di atas juga kalimat perintahnya ittaqu rabbakum. Ya, kalimatnya Rob. Yang dipanggil siapa? Manusia secara menyeluruh. Nah, di asar itu yang dipanggil ialah orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu, bukan rabbakum tapi ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Karena orang yang beriman telah kenal kepada Allah yang Maha Kuasa. Manusia secara umum belum kenal kepada Allah, maka menggunakan kata-kata rabbakum, Tuhan kalian. Wa tandur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Kamu punya amal apa untuk memasuki hari esok? Di sini kalimat ma qaddamat lighad, esok bukan hari Sabtu, bukan hari Ahad. Tapi esok di sini adalah hari kebangkitan dari kematian yang kedua. Karena kita mengalami hidup dua kali, mati pun dua kali. Mati yang pertama sudah kita lewati, hidup yang pertama sedang kita jalani, mati yang kedua di hadapan kita, hidup yang kedua nanti setelah mati yang kedua itu. Nah, kita punya bekal apa kata Allah? Wa tandur nafsu ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa, setiap diri memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok. Kita punya bekal apa? Maka di sini ada perintah kepada kita, bekalilah dengan amal soleh. Dan kesulitan yang tadi harus menjadikan contoh untuk anak cucu kita, agar kematian kita ternyata masih dapat jariah kebaikan dari mereka semua. Ya, kalau kita ke masjid, ada anak kita di masjid di rumah, atau ada cucu kita ajak ke masjid biar menjadi kebiasaan mereka. Dulu juga senasi abah sok ka masjid cek incu nate Pak. Dulu juga si ingin sok ka pengajian cek incu teh dilanjutkan oleh mereka. Nah, itu termasuk bekal kita untuk menghadapi nanti hari kemudian, Pak, ya. Nah, ini masih ada sambungan khutbah Nabi untuk orang-orang dari kaum Mudor yang tadi. Tasaddaqa rajulun min dinarihi min dirhamihi min saubihi min so'iburihi min so'itamratin hatta qal. Di saat itu ada orang yang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan bajunya, dengan sok gandumnya, juga dengan sok kurmanya. Ya. Jadi begitu Nabi berkhutbah langsung, Pak. Harita kontan itu kan, kontan apa? Mereka ingin berbekal. Ketika Nabi menyampaikan kata-kata di sini, wa tandur nafsu ma qaddamat lighad, kalimatnya ini yang menyentuh kepada kalbu mereka semuanya. Wa tandur nafsu ma qaddamat lighad. Apa artinya? Dan hendaklah seseorang itu memeriksa apa yang telah disiapkannya untuk hari esok. Memperhatikan kita punya bekal apa untuk hari esok. Uang yang kita simpan di bank konvensional atau di bank syariah, mana kalau kita membandingkan lebih banyak mana? Apakah uang yang kita tabungkan di bank Allah atau di bank dunia, Pak? Ya tentu kalau kita menyimpan uang, menabungkan uang di bank dunia akan kita tinggalkan. Tapi kalau nabung di bank milik Allah akan kita jemput nanti. Karena dunia akan kita tinggalkan, akhirat akan kita kunjungi. Nah, kebanyakan akan berkumpul untuk perkara yang dia tinggalkan, bukan untuk kita bawa, kan gitu kebanyakannya. Ya. Orang bekerja begitu capeknya apa tujuannya ingin punya ini disangkanya hidup akan selamanya. Dan dia melupakan mana bekal untuk hari kemudian. Itu kan termasuk orang yang beruntung seperti itu. Misalnya kata kita punya harta sekian jumlah totalnya. Ketika aku meninggal dunia, mana yang lebih banyak? Apakah yang ditinggalkan atau memang menjemput kepada kita? Ya pokoknya harus ada. Dan kita tidak boleh ketika kita meninggal dunia dan kita meninggalkan ahli waris dalam kondisi mereka menjadi orang-orang yang miskin. Nabi juga tidak suka seperti itu. Nah, apa buktinya? Nabi menengok seorang sahabat yang sedang sakit.
Kata sahabat yang tadi, dia minum dulu Pak ya. Ya Rasulullah, Tuhan kan tahu saya termasuk orang yang berharta. Dan saya punya anak perempuan satu-satunya. Bolehkah aku berikan ini harta untuk perjuangan 75%? Kata Nabi, jangan. 50%, jangan. 30%. Kata Nabi, 30%. 1/3 Pak ya? 1/3. Boleh. Dan kamu jangan meninggalkan ahli waris dalam kondisi mereka meminta-minta. Itu yang Nabi izinkan berapa Pak? Hanya 1/3. Kalau kita ingin mewakafkan atau ingin menghibahkan kepada yang lain, yang lebih banyak yang mana? Yang kita tinggalkan. Untuk siapa? Untuk ahli waris kita. Ya, menderita kan kelihatannya. Kalau kita misalnya kita tahu dia dulu termasuk orang yang kaya, lega sawahnya itu kan, lega tanahnya, kemudian dia meninggal dunia, anak-anaknya tekan bagian warisan kan diberikan kepada perjuangan Islam misalnya kan gitu Pak ya. Berarti ini orang tua mementingkan dirinya tanpa memperhatikan siapa? Ahli warisnya atau keturunannya. Nah, ketika kaum yang tadi mereka mendengar pidato Rasulullah SAW, wa tandur nafsu maqaddamat liqad, lalu sahabat melanjutkan, di saat itu ada orang yang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan bajunya, dengan sok gandumnya. Itu sok kan kurang lebih 2,5 kilo Pak ya. Juga dengan sok kurmanya. Mereka bersedekah. Apa yang mereka harapkan? Ini bekal aku nanti pada hari kiamat. Ini bekal aku. Hatta sehingga Nabi bersabda, wala bisikin tamrah, kata Nabi. Sekalipun hanya dengan sepotong kurma, silakan kata Nabi bersedekah. Fajar rajulun minal ansar bisuratin kadat kapuhu tak juju al-mahal. Selanjutnya ada pula orang dari kaum Ansar yang datang dengan suatu wadah yang tapak tangannya hampir-hampir tidak kuasa mengangkatnya. Bahkan keberatnya ke depannya, balkon ajajah, bahkan sudah tidak kuat. Ada orang Ansor Pak membawa barang-barang sedekahkan. Tukang angkat apanya? Bukan ondesina tata. Suma tatabanas hatta ra'aitu qaumaini min ta'amin wasyabin. Selanjutnya beruntun-untunlah Bapak terus Pak ya. Beruntun-untunlah para manusia itu memberikan sedekahnya masing-masing, sehingga saya dapat melihat ada 2 tumpukan dari makanan dan pakaian. Sampai-sampai saya melihat pula wajah Rasulullah SAW berseri-seri, seolah-olah wajah beliau itu bercahaya bersih sekali. Ini yang bersedekah ke siapa? Kaum Mudar bukan? Bukan Pak. Tapi orang-orang yang berkumpul dengan Nabi ketika mereka menunggu akan tibanya waktu sholat duhur, datang bangsa Mudar, orang-orang yang miskin gitu, pakaiannya tidak menarik gitu ya. Tiba lumpang itu kan, perjalanan cukup jauh kepada Rasulullah. Ketika Nabi melihat, aduh kurang sedap kelihatannya. Baju mereka compang-camping tapi mengenus pedang gitu kan. Yaitu mereka bersedekah bukan takut karena penampilan kaum Mudar yang tadi. Nah lalu mereka rame-rame gitu kan, sampai itu mereka berturut-turut melaksanakan apa? Sedekah. Nah kalimatnya ini kan, suma tatabanas hatta ra'aitu, dan berikutnya Pak ya. Selanjutnya beruntun-runtunlah, apa bertuntun-runtunlah ya? Berduyun-duyun ya. Jadi tatabaan teh gitu Pak, ngantri gitu Pak ya, ngantri gitu kan.
para manusia itu memberikan sedekahnya masing-masing, sehingga saya dapat melihat ada 2 tumpukan dari makanan dan pakaian, sampai saya melihat pula wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseri-seri, seolah-olah wajah beliau itu bercahaya bersih sekali. Bahagia, Pak. Apa yang Nabi sampaikan langsung terwujud. Ini nasihat yang baik, bukan dipuji tapi diamalkan. Langsung sahabat itu mereka berlomba-lomba. Lalu ini masih kena lanjutannya, Pak ya. Sakit Pak ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayun qasar min ujurihim syai'un." Nah, sampai kadir nyambung apa ya? Sampai kadir, Pak. Barang siapa yang memulai membuat sunnah dalam Islam berupa amalan yang baik, maka ia memperoleh pahala diri sendiri dan juga pahala orang yang mengerjakan itu sesudah sepeninggalnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka yang mencontohnya itu. Nabi bersabda, "Wa tangdur nafsu maqaddamat liqad." Perhatikanlah setiap jiwa apa yang dia siapkan untuk hari esok. Orang langsung bersedekah, ia nurutan, Pak. Ini bercontoh kepada orang ini, nurutan semuanya. Maka ini yang gede pahalanya orang yang pertama contoh yang tadi. Ya, itulah mana kalimat yang saya blok di sana, Pak ya. Man sana fil islami sampai kalimat yang terakhir. Sekarang nilai yang negatifnya, Pak. Wa man sana fil islami sunnatan sayyi'ah. Dan barang siapa yang membuat sunnah atau contoh dalam Islam yang buruk, karena alaihi wijruha wa wijru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayun qasa min aujarihim syai'un. Ya. Maka ia memperoleh dosanya diri sendiri dan juga dosa orang yang mengerjakan itu sesudahnya atau sepeninggalnya, tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka yang mencontohnya itu. Nah, misalnya ada orang yang bukan contoh yang buruk, diikuti, dilaksanakan. Apakah ini orang yang bikin contoh buruk dan mereka masih ada atau sudah wafat, tapi ini orang masih banyak yang mengamalkannya? Maka dosanya jelas untuk mereka yang beramal, tapi ini dapat bagian pahala. Pahala apa? Ada pahala kebaikan, ada pahala keburukan, bergantung apa yang dia tinggalkan itu. Usia kita hanya sekian puluh tahun, Pak. Maka kebaikan dan keburukan akan jadi jariah dan catatan kita selama kiamat belum terjadi. Tamatlah sudah riwayatnya. Belum tamat, Pak. Sebelum kiamat belum terjadi. Kehidupan seseorang tidak akan selesai selama kiamat belum terjadi. Orang yang telah meninggal dunia, Pak ya, tapi bukunya tetap terbuka, akan menerima jariah-jariah dari orang-orang yang akan datang, bergantung kepada mereka mengamalkan yang mana, apa keburukan atau kebaikan. Maka tanya diri kita masing-masing sekarang, Pak ya. Adakah kebaikan kita yang diamalkan oleh orang-orang? Atau berbalik? Setelah kita nanti meninggal dunia, ternyata mereka melanjutkan keburukan kita. Itu termasuk orang yang merugi seperti itu. Oleh karena itu, para imam mazhab mengatakan dengan kalimat yang berbeda, tapi kontennya sama. Saya manusia biasa, kata mereka. Apabila apapun yang aku fatwakan sejalan dengan Quran dan hadis Nabi, maka laksanakanlah. Tapi kalau beda, tinggalkanlah. Ini merupakan fatwa mereka seperti itu. Siapa menyampaikan kata-kata, aku merupakan manusia biasa. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal berucap kalimat yang tadi. Apabila seluruh fatwaku sama dengan Quran Nabi, maka silakan laksanakan. Kalau beda, buanglah jauh-jauh, kata mereka semuanya. Apa yang mereka harapkan? Apabila ada kekeliruan dalam fatwaku, ternyata
ada orang yang banyak mengamalkan, aku bertanggung jawab, kata Imam Semedi. Ya. Karena mereka mengatakan dalam fatwa-fatwanya yang tadi. Nah, jadi ini Pak, ya. Jadi kalau Bapak mendengar ada penceramah yang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sana fil islami sunnatan hasanatan sampai kalimat di sini, itu sebenarnya hadis lengkapnya ya sampai ke sini, dari sini lengkap nate, Pak ya. Nah, di dieu awalna teh. Dengan kata lain, bahwa sabda Nabi yang mengatakan ini, Pak, man sana fil islami sunnatan hasanatan, ini hadis memiliki asbabul wurud. Pak ya? Jadi apa penyebab datangnya hadis ini? Hadis yang mana? Hadis yang mengatakan man sana fil islami sunnatan. Itu bagaimana sejarah turunnya hadis yang ini? Oh, ternyata ini sejarah nanti dulu ketika Nabi berkumpul bersama para sahabat, ya, menjelang waktu duhur tiba, ngumpul bersama para sahabat, datanglah satu kaum dari kaum Mudor itu kan. Mereka kalau seperti ini, maka Nabi kurang senang kepada mereka, ingin membantu kepada mereka, ya tentu dari kalangan para sahabat. Ketua sahabat hadir pada saat itu, maka Nabi berkhutbah setelah apa? Setelah sholat, ya. Nabi masuk ke rumah membawa barang siga namanya untuk disodakohkan. Kemudian keluar lagi, masuk duhur, kata Nabi, lal adan. Nah, beres sholat rawatibnya, kemudian qomat sholat, pidato Nabi teh kepada para sahabat. Apa yang disampaikan? Ternyata Nabi itu mengutip Quran, ya, surat An-Nisa ayat 1. Lalu surat Al-Hasyr ayat yang ke-10-nya. Dalam khutbah itu Nabi tidak pernah mengatakan ini hadisnya sahih, tidak pernah, ya. Nabi baca hadis anu ieu we. Ya ayuhan nas taqarrabakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Lalu disambungkan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa tandur nafsu ma qaddamat lighad. Tos sakitu kahartieun ku sadayana, langsung rame-rame bersedekah. Di kita khutbah sampai ke setengah jam, orang tuh rame-rame sedekah. Nunutan aya gitu kan. Kenapa? Yang khutbahnya bukan Rasulullah, tapi orang Ciganitri. Nah, itu kan jauh, itu kan perbedaannya gitu kan. Mata mejerna gitu kan. Jadi tina khutbah teh tidak ada, bukan tidak ada, belum ya, mungkin belum. Ya yang kita rasakan tersiumnya wangi bumbu masak, ya. Itu kan. Nah, tosnya sakieu apanya? Nah, sampai tapi hiji deui kagoknya, satu lagi Pak gini. Ini udah saya sampaikan di muka tadi, ya. Saya akan baca langsung terjemahannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun yang dibunuh secara penganiayaan. Ya, contoh tadi kan polisi tembak polisi. Seorang remaja membunuh ibu kandungnya dan kakeknya gitu kan. Seorang suami mencekik istrinya. Seorang istri menyembelih suaminya gitu kan. Nah, itu termasuk apa? Secara penganiayaan, ya? Secara penganiayaan. Nah, kan? Melainkan atas anak Adam yang pertama melakukan itu mempunyai tanggungan dari darahnya. Siapa? Ya Qabil, semua jiwa yang terbunuh secara penganiayaan. Sebab sesungguhnya ia adalah yang pertama yang memulai membuat sunnah membunuh. Yang dimaksudkan ialah Qabil putra Nabiullah Adam alaihissalam yang membunuh saudaranya yakni Habil. Tos saya sampai di sini untuk bab 19 hanya satu kali pertemuan. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada? Pas? Asli pas? Oke, kan saya. Iya, Bapak dan Ibu para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mu'min,
Pelajaran yang dapat kita petik dari judul bab yang tadi, jangan sekali-kali kita termasuk orang yang pertama, bahkan janganlah walaupun orang yang keberapa, untuk membuat contoh yang buruk, yang dikhawatirkan nanti keburukan tersebut ternyata dilanjutkan minimal oleh anak cucu kita atau oleh orang lain. Nah, ini yang paling berbahaya untuk para penceramah sebetulnya, ya. Ketika para penceramah atau juru dakwah mereka bersifat arogan, lalu diturutan oleh calon-calon dai, bawa lagi senasihat, ceramahnya teh senasihat itu diturutan, itu tetap akan menjadi jariah kepada orang yang tadi. Maka kita harus hati-hati, harus waspada, jangan sampai keburukan yang pernah kita lakukan ternyata dilanjutkan oleh generasinya. Tapi kita berharap semua kebaikan yang pernah kita amalkan akan dijadikan percontohan untuk orang sekitar kita. Paling tidak ketika Bapak ingin membuang sampah sampai ka dijingjing, baik oge di tempat pembuangan sampah, ada orang yang melihatnya, tuh si Bapak itu juga membuang sampah sampai ke tempat ataupun jauh wani lumpang. Biar ke orang sampai membuang sampah di halaman rumah. Itu kan merupakan percontohan yang baik seperti itu, ya. Nah, mudah-mudahan dari bahasan yang tadi Allah senantiasa memberikan peluang kepada kita, kesempatan yang baik agar kita senantiasa beramal baik, kita melaksanakan amal soleh yang kita harapkan dilanjutkan oleh orang-orang yang akan datang, yang merupakan harapan atau dapat dijadikan bekal untuk kita nanti pada yaumul kiamat. Itu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.